Gua Here, Gua Fahri, gua Feby, Gua Ilham. kali ini kita akan ngebahas teori komunikasi tentang sosiopsikologi yang berdampak kepada lingkungan dan buang sampah tidak pada tempatnya. Jadi jangan kemana-mana, diem di situ, saksikan kita sampai kita selesai. stay tune guys. Oke, sore ini kita kedatangan narasumber. Jadi narasumbernya tuh dia yang salah satu yang terkena dampak ya, Dit. Jadi terkena dampak tuh dari akibat membuang sampah sembarangan. Nah, ini berkaitan. ya berkaitan apa yang mau kita bahas nih Ya, materinya, sosiopsikologi. Oke, langsung aja Bar, kita panggil. Ini dia narasumbernya, Lucky Farel. Oke, salaman dulu. Oke. Oke, Mas Lucky dari mana nih Mas Lucky? Dari Depok nih. Dari Depok. Tapi itu benar apa dari pembahasan yang tadi kita bahas tuh kan, jadi akhirnya ini nih dari masyarakat sendiri, dari kesadaran tuh masih banyak yang masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Apakah di daerah Mas Lucky juga apa tuh ada beberapa dan terkena dampak juga tuh Mas? Nah, salah satunya nih ya Sampah sembarangan ya? Mas Ilham sama saudara gitu. Jadi kalau di rumah saya nih yang tadinya gak banjir gitu kan, Iya. karena kurang edukasi masyarakat terhadap buang sampah pada tempatnya, di mana lingkungan kita tuh jadi tercemar dan banjir gitu. Selokan numpuk dengan sampah, plastik, Jadi naik airnya. naik ya? airnya betul ke pemukiman seperti itu. Padahal dari hal yang sepele membuang sampah doang ya. Iya, padahal kecil ya. Dampaknya juga besar banget. Betul. Jadi banjir ya. Dan terus lagi kalau misalkan kayak di situ kan ada itu ya, kayak kurangnya itu masih kurang kesadaran ya di situ, apa emang fasilitas di daerah tersebut tuh apakah tong sampahnya memadai atau apa kurangnya SDM atau gimana Mas Lucky? Nah, salah satunya sih satu ya dari kesadaran diri sendiri gitu, Diri ya. baik diri pribadi ataupun dari diri masyarakat lain, yang dimana di situ masih kurang gitu terhadap pembuangan sampah pada tempatnya. Edukasi lah di lingkungan itu masih kurang. Dan yang kedua itu media tempat sampah. Jadi kita tuh masih kurang gitu. Walaupun di tempat pribadi masing-masing kan pasti Pasti ada ya. masih ada tempat sampah masing-masing. Nah, tapi di lingkungan misalkan di pojok-pojok atau yang biasa tempat kumpul anak-anak ataupun tempat keramaian tuh di lingkungan kita tuh belum ada gitu tempat sampah. Masih kurang. Iya benar-benar. Dari Mas Akbar nih, ada pertanyaan lagi nggak nih tentang kayak hal sederhana dari buang sampah? Kalau menurut gue sih apa? Ditandain aja tuh yang kayak apa? Buang sampah pada tempatnya gitu-gitu sih. Kalau menurut gua. Terus gimana menurut lu, Ki? Solusinya biar apa? Manusia-manusia ini buang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini nih yang jadi hal tanda kutip yang menarik nih. Jadi polemik ya. Polemik di mana ketika kita ada larangan malah kita Langgar. langgar. Kita harus berdua tuh. Di mana? Iya benar banget. Di mana kita jangan sampai ada kata larangan. Jadi misalkan dari tempat sampah atau tempat umum buang sampah di sini, gitu. Jangan ada kata larangan gitu. Seperti itu. Terus yang dimana juga tadi ya, yang tadi saya sudah sebutkan, yang pertama kesadaran masyarakatnya ditingkatkan terkhusus di lingkungan keluarga dulu nih, anak-anak itu dibiasakan membuang sampah sejak dini gitu kan di tempatnya. Terus kedua, di lingkungan tuh harus menyediakan tempat sampah tuh, Ya, medianya harus banyak gitu di tempat sudut-sudut keramaian ya. Iya. Sendiri. Nah, begitu sih pertanyaan dari kita. Udah cukup ya. Cukup. Tapi ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan kita. Oke, boleh banget. Saudara Said sama si Feby. Oke. Said, Feby.
Mas Luki, Oke. Pak Fahri yang Siap, tadi Mas. meneruskan pertanyaan dari rekan-rekan yang udah disampaikan tadi. Yang di sebelah ada Saya Feby. tadi. Nah, siapa duluan nih yang mau ngasih pertanyaan berikutnya? Feby? Aku deh. Oke, boleh. Yang tadi Mas Feby udah ngomong ya, kan cara biar masyarakat berpatuh dikasih tulisan ya, kayak buang sampah di sini gitu kan. Selain itu ada lagi nggak sih yang bisa bikin masyarakat tuh pelaku yang buang sampah sembarangan itu kena jerak gitu? Kalau dari saya pribadi ya, itu harus ada tindakan tegas gitu dari pihak aparat gitu kan, pemerintahan di mana membuat kebijakan terhadap si pembuang sampah ini gitu, dan diberikan titik-titik, misalkan titik pembuangan sampah itu banyak di situ, diberikan CCTV gitu. Ya, itu juga tuh ya bagus. Oh, jadi ada di titik-titik tertentu untuk pembuangannya gitu ya? Ya, jadi kan misalkan nih di daerah A, di daerah itu banyak tuh pembuangan sampah tuh di situ. Nah, di situ dikasih tuh CCTV di situ. Kelihatan di situ nanti orangnya siapa, dikasih tindakan tegas gitu. Kan kelihatan tuh yang buang sampah, misalkan Mas Fahri lagi buang ini, bisa tangkap di situ. Oh, jadi on the spot gitu ya? Iya, kelihatan itu. Kira-kira punishment yang tepat apa tuh untuk yang kalau ada Pelaku yang tangkap iya ya. kira-kira Pasti ada sanksinya ya. Nah, itu nggak tahu ya sanksinya gimana dari pemerintah baiknya, tapi sih itu lebih baik kayak edukasi aja gitu loh dia gitu. Pertama edukasi dan pastinya nanti ada sanksi yang lebih tegas lagi. nggak langsung kayak didenda gitu ya? Biasanya kalau orang didenda malah makin ngeyel dia. Betul, iya. Gitu. Nah kalau dari saya, kalau dari tadi kan kita mau membahasnya tentang gimana cara efek jerahnya atau solusi-solusi yang lain. Nah kalau saya itu pengen nanya balik lagi ke Mas Lukinya nih, dari psikologinya, apakah Mas Luki itu terganggu nggak psikologinya ketika melihat kayak ngeliat orang buang sampah sembarangan atau ngelihat sampah di pinggir jalan, itu apakah mempengaruhi psikologi di dalam diri itu apa gimana, kayak jadi kayak kerasa kayaknya gua bisa buang sampah juga nih di mana-mana gitu, karena yang lain juga iya pengaruh kan, karena kan psikologi kan dia kan jadi ada apa ya, jadi ada ketertarikan sendiri gitu ya, gitu. Mana tuh kira-kira? Oke, kalau terpengaruh apa enggaknya, kalau dari Sisi psikologi. psikologi sih nggak terpengaruh gitu, karena kan udah punya fondasi nih ya kan, Oh. di mana edukasi kalau buang sampah ya pada tempatnya gitu kan. Makanya tuh memang dia dari sejak dini tuh kita tuh sebagai masyarakat, baik adik, keluarga atau lingkungan saudara tuh harus dikasih tahu tuh pembuangan sampah pada tempatnya dari sejak dini. Walaupun teman-teman pada buang sampah ya mereka buruk, kita nggak boleh buruk gitu. Oh gitu. Malah kalau gua nih ya bang ya, gua nih misalkan habis minum botol nih, minum botol plastik, gua pegang dulu sampai ada tempat sampah gitu. Oh dibawa dulu. Bawa gitu ya? dulu, ataupun sampah plastik sekecil apapun permen kantongin dulu. Mungkin dari Mas Luki dia emang pendiriannya udah kuat psikologinya gitu kan, tapi mungkin di sekitaran lain mungkin itu masih ada yang terkena psikologinya gitu ya, jadi kayak ngerasa kayak mungkin ada yang orang buang sampah di sini rumah gue jadi kotor kan, itu kan kena kan psikologinya. Nah mungkin kalau orang lain benar apa kata Mas Syahid gitu kan, bahwasanya ketika pada buang sampah situ di situ aja boleh, Iya. ikutan juga gitu kalau misalnya kurang edukasi. Iya, jadi kan itu mempengaruhi Betul. psikologi kan. Nah, itu dari pertanyaan saya, Fahri, dan rekan saya, Feby. Kita ada satu pertanyaan lagi nih Mas nih, dari rekan kita, Mirani Putri. Nanti mungkin bakalan ada pertanyaan dan sekalian sebagai penutup nih, saran dan kritik dan sarannya gitu untuk pemerintah atau untuk wilayah di sekitar Mas sendiri nih, apa yang harus berbuat dan apa yang harus dilakukan supaya mencegahnya gitu. Oke, nanti kita panggil teman kita. Kita masih punya satu rekan lagi nih yang mau Oke, nanya. boleh. Kita panggil ya. Silakan. Ere. Oh guys. Oke. Langsung aja deh. Iya. Oke langsung aja deh. Oke. Jadi pertanyaan dari aku atau gua? Saya enaknya aja. Gua dari gua.
gimana sih, kan tadi kan tanya tentang manusianya. Nah ini sekarang gue nanya tentang sampahnya. Oke, sampahnya. Sampahnya itu kan kita kan nggak mungkin semuanya taat aturan kan, jadi pasti ada aja sampah kan. Nah itu gimana sih caranya biar sampah itu bisa berguna gitu, maksudnya dibuang atau dimusnahkan gitu. Jadi gini ya, Kak Here ya, untuk menjawab pertanyaan Kak Here itu, jadi memang permasalahan kenapa sampah itu bisa menumpuk baik di tempat pembuangan akhir, karena di masyarakat itu sendiri belum dipilah tuh sampah-sampahnya, mana yang organik, mana yang anorganik gitu kan. Di situ masih kurang edukasinya. Nah, terus kalau sampah organik itu bisa dikelola tuh, contohnya kayak bekas sampah-sampah makanan gitu. Itu nanti bisa jadi makanan-makanan buat apa namanya, kompos gitu, tanaman gitu. Nah, terus untuk anorganik gitu kayak plastik dan sebagainya itu bisa dibuat bernilai guna, contohnya kayak kerajinan, contohnya kayak misalkan tas dari bungkus kopi gitu kan, jadi bernilai ekonomi kan di situ. Nah, banyak hal lah yang bisa nilai berekonomis gitu. Pertanyaan kita udah dijawab semua nih sama Mas Septi ya. Dari Mas Septi ada juga yang mau disampaikan buat masyarakat atau buat penonton yang nonton. Pesan lah ya, Ya, pesan. pesannya ya. Ya jadi untuk penonton setia channel ini, gua harap sih pada masyarakat yang nonton, mulai dari sekarang buang sampah pada tempatnya ya, karena walaupun yang lu lakuin itu kecil tapi dampaknya besar gitu buat pencemaran lingkungan, bisa banjir, longsor dan sebagainya. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi. Tuh guys, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang tentang terkait tentang sampah-sampah ini, bisa komen di bawah ya, jangan lupa. Betul itu. Cukup sekian dari kita. Dadah, see you next time. Bye.